Sampurasun. Ya, kita kembali kepada kesundaan. Sudah lama ya tidak membahas kesundaan gitu ya. Kita akan membahas tentang sedikit ya tentang seeng dan asepan. Kalau kita main ke kampung-kampung gitu ya, orang-orang zaman dahulu atau nenek moyang kita ya biasa menggunakan ini untuk menanak nasi gitu ya. Dan seeng dan asepan ini bestinya gitu ya, bestinya dengan hawu atau tungku ya. Hal ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Bisa saja sih menggunakan yang lain gitu ya untuk tungkunya, tapi kita identik dengan dua ini gitu ya, seeng asepan dengan tungku ya. Karena ini sudah digambarkan juga dalam Tritang tuh, terus dari pasapah-pasapah yang lain gitu ya, bahwa asepan dan seeng ini adalah sebagai perlambang gunung dan kawah ya. Ini yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Parahyangan. Karena masyarakat Parahyangan kan kebanyakan mengantungkan kehidupannya di sektor pertanian, sektor alam ya. Inilah yang menggambarkan tentang gunung ini yang memberikan kehidupan buat masyarakat ya, entah itu hasil tanam, entah itu bahan makanan atau yang lainnya. Sedangkan tungku ini yang mengolahnya gitu ya. Tungku ini yang terbuat dari batu bata ini yang berlambangkan dengan tanah gitu kan ya. Terus ada kayu bakar ini yang melambangkan hutan, dan api yang melambangkan cahaya. Jadi ini sudah jadi satu kesatuan ya, yang tidak dapat terpisahkan harusnya. Tapi di samping hal itu, seeng dan asepan ini punya filosofi yang sangat dalam ternyata gitu ya. Hal ini yang berkaitan dengan mitosnya padi atau bahasa Sundanya pare lah gitu ya. Pare yang digambarkan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri lah gitu ya. Makanya masyarakat Sunda memperlakukan beras itu dengan baik, disimpan dengan baik. Bagaimana cara mengambil, cara memasak, itu sudah diatur oleh masyarakat, oleh adat gitu ya, agar hal ini dapat terus dilakukan, agar ini dapat terus dilestarikan untuk kepentingan kita semua tentunya ya. Seeng dan asepan ini diibaratkan sebagai orang tua yang mengayomi anak-anaknya. Nah, seeng ini diibaratkan sebagai ibu, asepan ini diibaratkan sebagai ayah. Ini sudah menjadi satu kesatuan yang direkatkan oleh silih asah, asih, asuh ya. Sedangkan nasi yang ada di dalamnya itu dilambangkan sebagai anak ya, yang akan membahagiakan orang tuanya. Energi panas yang dihasilkan dari memasak ini gitu, ini bisa diartikan sebagai kita sebagai orang tua harus matang dalam segala hal, baik pemikiran, tingkah laku, budi pekerti, rasa, dan lain-lain, agar anak yang kita nanti hasilkan ini sempurna dalam kebaikan, sempurna dalam segala hal, matang dalam berpikir, matang dalam beragama, dan matang dalam akhlak. Hal inilah yang akan membahagiakan orang tua. Setelah nasinya matang, biasanya dipindahkan ke boboko atau bakul ya. Terus dibulak-balik menggunakan centong gitu ya. Terus dikipas menggunakan kipas. Ini mengandung arti ya, bahwa anak yang terbaik ini harus ditempa dengan pendidikan, dengan agama, dikipas dengan akhlak yang baik, agar bisa mendinginkan, bisa memberi manfaat bagi orang tua dan masyarakat. Dan hal inilah yang disebut dengan nasipulen ya, anak yang soleh dan solehah yang membanggakan orang tua. Hal ini juga sejalan dengan agama gitu ya. Kita harus mempunyai anak yang soleh, solehah ya.
memberikan pendidikan yang layak buat anak, memberikan kecukupan buat anak, ya, agar anak ini memberikan hasil yang luar biasa gitu ya kepada kita. Di samping kita harus menjadi orang tua yang matang dalam segala hal. Ya, itulah mungkin sedikit ya tentang Seeng dan Asepan gitu ya di masyarakat Sunda. Ini sama ya pemikiran gitu ya, semacam pemikiran. Mungkin banyak ya filosofi Seeng dan Asepan yang lain gitu ya. Tapi ini hanya sedikit lah ya. Ini kutipan dari orang tua gitu ya. Saya sering bersharing sama orang tua. Inilah salah satu manfaat atau filosofi dari Asepan dan Seeng ini.